kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku antar negara satu dengan negara lain. Manfaatnya adalah 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan, 2. Memperluas pangsa pasar, 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, 4. Meningkatkan persahabatan ekonomi, 5. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak positif terdiri dari 5. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, masuknya modal asing dalam negeri. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. 2. Dampak negatif terdiri dari 4. Yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang kedua, meningkatnya pengangguran. Yang ketiga, banyak TKI ilegal. Yang keempat, mundurnya perusahaan dalam negeri. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Contohnya, kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang ekonomi dan teknik. Yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Yang ketiga, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada pada wilayah tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN yang disebut ASEAN Economic Community. Negara yang mengikuti Perdagangan Nasional itu ASEAN, yaitu kerjasama ekonomi antar negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atas prakarsa Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, dan juga Thailand. Pendirian ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok. Yang kedua yaitu OPEC atau disebut OPEC, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan negara-negara pengekspor minyak, berdiri pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Organisasi ini bertujuan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak di negara anggota, sehingga menghindarkan dari persaingan yang tolak sekat, mengusahakan stabilan harga minyak mentah di dunia, serta mendefisiensikan produksi minyak mentah guna memenuhi kebutuhan di dunia. Dan yang ketiga yaitu ada APC, yaitu kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang berdiri dari 21 negara, yaitu negara Asia Pasifik dan Amerika. APC didirikan pada tahun 1989 di Australia. Tujuan pendiri APC yaitu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan yang keempat adalah AFTA, yaitu kerjasama perdagangan internasional antar negara-negara ASEAN untuk menghapuskan batasan teritori, sehingga berbentuklah perdagangan bebas. Dan yang kelima yaitu PBB. PBB yaitu organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Sekian dari saya untuk kerjasama perdagangan internasional, lembaga-lembaganya apa saja. Sekian dan terima kasih. Badan yang dibawahi PBB, IMF, adalah organisasi yang mengatur sistem keuangan global dan menyediakan dana pinjaman untuk mengatasi neraca keuangan setiap negara. Contohnya pinjaman ke negara-negara dengan kesulitan neraca pembayaran. Kedua, FAO adalah badan khusus dari PBB yang berarah kepada upaya internasional dalam melawan kelaparan. Contohnya, memberikan informasi mengenai nutrisi, pangan, pertanian, perhutanan, dan perikanan. ILO merupakan lembaga PBB yang khusus mengurusi masalah tenaga kerja, khususnya para buruh.
Contohnya Program Internasional Penghapus Pekerja Anak. UNIDO merupakan lembaga pembangunan industri PBB, contohnya memberikan bantuan berupa teknis, program, latihan, penelitian. WTO adalah organisasi yang mengawasi, mengoperasikan, serta membentuk jalannya perdagangan internasional. Contohnya mengatur adanya perjanjian jual beli resmi antar negara.